Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Gemi Regina dengan nomor induk mahasiswa 200511414139. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah literasi digital. Saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Nah, apa itu plagiarisme? Plagiarisme sering disebut dengan plagiat, yang artinya penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya yang berasal dari orang lain dan dijadikannya seolah-olah karangan atau pendapat itu menjadi miliknya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana. Nah, mengapa demikian? Karena plagiat tersebut termasuk ke dalam mencuri hak cipta orang lain. Pelaku plagiat disebut dengan plagiator. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Resiko orang yang melakukan plagiat. Nah, jadi perbuatan plagiat dalam penulisan karya ilmiah merupakan suatu tindak pidana. Orang yang terbukti melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terancam sanksi pencabutan gelar, pembatalan ijazah, hingga ancaman pidana penjara. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah maupun universitas. Cara-cara mengatasi plagiat dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu menyertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, maupun opini yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan itu didapat. Sumber tersebut tidak hanya berlaku untuk buku, jurnal, skripsi, ataupun rekaman audio visual, namun juga sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Penulisan sitasi juga penting untuk dilakukan ketika penulis merasa ragu dengan keakuratan informasi yang disajikan. Sitasi dapat berupa body note maupun footnote. Melakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase atau menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak rumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini, bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. Interpretasi dilakukan seperlunya. Menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi plagiarisme dapat dicoba, misalnya menggunakan aplikasi tesi.id. Dengan aplikasi plagiarisme, tulisan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Aplikasi akan menunjukkan beberapa persen tingkat kemiripan yang ditemukan. Catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal seperti itu salah, namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, ataupun beberapa sumber sekaligus. Dalam artian, sitasi telah tercantum di body note atau footnote, namun luput dalam daftar pustaka. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir dan akan sangat membantu dalam penyusunan daftar pustaka. Selanjutnya, beberapa alat untuk mendeteksi plagiarisme yang ada Unicheck, Copyscape, Plagscan, Plagtracker, Dasbal, Viper anti-plagiarisme scanner, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.